kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang mengelola tenaga penjualan. Perkenalkan, nama saya Zaki Yoga Nandira, NIM B1122002. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wahyu Budiarto, NIM B1122022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim, NIM B111220029. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan Al-Faris, NIM B111220004. Perkenalkan, nama saya Bagas Desa Priyantama, NIM B1120019. Oke, pembahasan kita pertama ini, apa pengalaman Anda dalam manajemen penjualan dan distribusi? Yang saya ketahui tentang manajemen penjualan yaitu proses perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengelolaan, dan pengawasan dan pengkoordinat tenaga penjualan di organisasi. Dan distribusi adalah proses pengawasan pergerakan barang dari produsen ke titik penjualan. Oke, kedua, apa pendekatan Anda dengan mengelola tim penjualan? Mengelola tim penjualan adalah hal yang sangat penting karena ini bisa membantu memahami bagaimana motivasi dan memimpin kelompok staf penjualan. Anda bisa mengetahui mereka menetapkan kinerja, bagaimana mereka memberikan pelatihan dan umpan balik, dan bagaimana menumbuhkan budaya kolaborasi dan akuntabilitas. Selanjutnya, bagaimana Anda menganalisis data penjualan dan metrik kinerja? Untuk menganalisis data penjualan meliputi analisis tren penjualan, analisis saluran penjualan, analisis kinerja penjualan, analisis diagnostik penjualan, analisis penjualan produk, analisis efektivitas penjualan, analisis penjualan prediktif, analisis preskriptif penjualan. Dan untuk metrik penjualan, metrik mana yang harus dilacak untuk analisis data penjualan bergantung pada target bisnis Anda, industri tempat Anda, target audiens, dan faktor lainnya. Tidak ada pendekatan universal dalam hal ini. Oleh karena itu, mempertimbangkan metrik seperti tingkat konversi, tingkat kemenangan, jangka waktu penjualan, tingkat retensi, dan nilai seumur hidup pelanggan untuk melacak kinerja. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda menjalin dan mempertahankan hubungan dengan distributor dan partner? Yang pertama, kebijakan supplier. Yang kedua, hubungi supplier secara teratur. Yang ketiga, berikan apresiasi saat momen tertentu. Yang keempat, supplier bukanlah sekedar vendor. Yang kelima, pantau kinerja supplier. Oke, selanjutnya, apa pengalaman Anda dengan manajemen harga dan pendapatan? Manajemen harga yaitu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan pendapatan adalah praktik bisnis yang melibatkan penggunaan berbagai strategi untuk mengoptimalkan pendapatan suatu perusahaan. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan dan melaksanakan rencana penjualan dan pemasaran? Rencana penjualan dan pemasaran ini dapat membantu memahami bagaimana mengelaraskan upaya penjualan dan pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis. Ini bisa memberitahu bagaimana menganalisis tren pasar dan wawasan pelanggan, dan mereka menetapkan tujuan dan strategi pemasaran. Oke, selanjutnya, apa pendekatan Anda dalam mengelola inventaris dan rantai pasokan? Untuk pendekatan utama dalam mengelola inventaris dan rantai pasokan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama otomatisasi, yang kedua data besar, yang ketiga logistik pihak ketiga, yang keempat perencanaan kolaboratif ramalan dan pengisian ulang, yang kelima VMI atau vendor management inventaris, yang keenam CIT atau tepat waktu, yang ketujuh peningkatan logistik. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan? Yang pertama, memahami apa yang menjadi harapan pelanggan. Yang kedua, memahami apa itu kualitas. Yang ketiga, menghargai pelanggan. Yang keempat, mengutamakan loyalitas pelanggan.
Ya, selanjutnya, apa pengalaman Anda dengan e-commerce dan saluran penjualan digital? E-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Dan saluran penjualan digital yaitu teknik yang digunakan untuk mempromosikan situs web atau bisnis melalui iklan di hasil pencarian mesin. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda mengelola anggaran dan pengeluaran penjualan? Mengelola anggaran dan penjualan ini dapat membantu memahami bagaimana mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan penjualan dan distribusi. Ini dapat membagi tahu bagaimana menetapkan dan memantau anggaran penjualan, dan mereka memprioritaskan dan mengidentifikasi pengeluaran, menganalisis laporan kinerja keuangan. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda menentukan target pasar untuk produk atau layanan Anda? Untuk menentukan target pasar, saya memulai dengan asumsi. Jika sudah memiliki produk yang dipasarkan, cobalah untuk menganalisis konsumen Anda dengan membuat target pasar yang potensial bagi produk atau layanan. Yang kedua, mencermati persaingan pasar. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, menjelaskan keunggulan produk kepada konsumen atau pelanggan dengan menggunakan riset pasar. Oke, yang terakhir ya, bagaimana Anda mengelola tim penjualan Anda? Yang pertama, saling percaya. Yang kedua, menyamakan visi dan misi. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, saling menghargai. Oke, terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok 13. Terima kasih. Assalamualaikum. Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper. Indonesia itu perlu energimu, bangsamu perlu kreativitasmu. Kini saatnya kalian bergerak, kini saatnya kamu berpihak.